Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini, Kamis 16 November, kita berkumpul lagi di Media Center, ya, RSUD Kabupaten Nunukan, guna membahas topik tentang sasaran keselamatan pasien. Ya, kami perkenalkan dulu narasumber kami. Yang pertama adalah Dr. David, SPB MKes, ya, dari kelompok kerja SKP, sasaran keselamatan pasien. Kemudian berikutnya Ibu Haja Hapsa Amir, ya, Escape Nurse MAP, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Kasmadi, AMD-Kep, ya, semua tergabung dalam Pokja atau kelompok kerja sasaran keselamatan pasien, ya. Menarik topik kita hari ini karena seperti diketahui bahwa banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya kita tidak harapkan, yang oleh karena mungkin kelalaian kita atau fasilitas sarana prasarana di rumah sakit yang membuat keselamatan pasien itu sendiri menjadi sangat berisiko, ya. Oke, untuk yang diskusi pertama, mungkin kita bisa mendapat penjelasan tentang latar belakang yang menjadi perhatian dicetuskannya, ya, program sasaran keselamatan pasien ini, ya. Mungkin pada siapa duluan? Ya, boleh. Pak David, Dr. David, SPB untuk menjelaskan. Ya, silakan, Dok. Jadi begini, Dok. Untuk SKP ini atau keselamatan pasien ini kan ada suatu tim, wajib ada di semua rumah sakit. Memang tujuannya itu supaya pasien-pasien yang masuk ke dalam rumah sakit itu betul-betul terjamin keselamatannya, gitu ya. Bukan kesembuhannya ya, Dok, ya. Kalau kesembuhan kan ya kadang-kadang ada penyakit yang bisa sembuh, ada yang tidak. Tapi keselamatannya terjamin. Kita harus memastikan pasien-pasien yang masuk ke dalam rumah sakit itu terjamin keselamatannya. Seperti misalnya pasiennya itu tidak jatuh di rumah sakit, ya. Jadi jangan sampai misalnya datangnya dengan demam berdarah malah jatuh jadi cedera kepala, atau misalnya salah amputasi, yang diamputasi tangan kanan malah tangan kiri yang diamputasi. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita hindari, sehingga dibentuklah tim SKP ini. Dan ini juga sesuai dengan bukan rekomendasi sih, tapi sudah sesuai dengan prosedurnya dari WHO, ya, pasien safety dari WHO tahun 2007. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan slide-nya, ya. Kita lanjutkan. Nah, supaya pasien-pasien kita itu, lanjut lagi nih, terjamin keselamatannya, itu ada 6 prosedur yang harus kita lakukan di rumah sakit. Ya, termasuk 6 prosedur, termasuk rumah sakit di RSUD Nunukan ini. Gitu, ya. Jadi yang pertama, identifikasi pasien. Kita harus mengidentifikasi pasien dengan benar, komunikasi yang efektif, terus obat-obatannya harus terjamin keamanannya. Kemudian pada saat kita melakukan tindakan operasi, sisi prosedur dan pasiennya harus tepat. Kemudian risiko infeksi kita harus turunkan, dan resiko cedera akibat jatuh itu juga harus kita minimalisir. Lanjut. Nah, kita bahas satu-satu ya, Dok, ya. Kalau untuk identifikasi pasien ini penting sekali, yaitu seperti jangan sampai pasien misalnya bayi baru lahir tertukar, gitu ya, seperti yang kejadian di Bandung. Atau misalnya pasien salah dimasukkan obat. Jadi misalnya harusnya pasien itu dimasukkan obat itu dimasukkan ke pasien A, malah dimasukkan ke pasien B. Seperti itu, ya. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, kita harus mengidentifikasi pasien dengan benar. Kalau di rumah sakit, tidak hanya di RSUD kan ya, tapi semuanya itu ada prosedurnya, yaitu minimal 2 dari 4 identitas yang kita gunakan. Jadi tidak sembarangan. Jadi kita gunakan identitasnya berupa nama, tanggal lahir, nomor induk KTP, sama nanti ada nomor rekam medis yang kita berikan. Jadi tidak sembarangan, bukan hanya seperti misalnya namanya Yudi laki-laki, umur 26 tahun. Kan banyak yang namanya Yudi laki-laki 26 tahun. Tapi ada tata cara pemberian identitas yang harus kita lakukan. Seperti itu. Boleh dilanjutkan, Mbak? Nah, ini boleh di videonya. Ini adalah tata cara pemberian identitas pada bayi baru lahir, Dok. Jadi ini juga salah satu yang harus kita perhatikan. Karena bayi baru lahir kan takutnya tertukar, kan mukanya kan masih sama-sama tuh semuanya.
Jadi harus kita berikan identitas dengan benar ya, supaya tidak tertukar. Gitu. Ya, boleh dilanjutkan, Mbak? Lanjut aja. Nah, ini juga sebelum kita melakukan tindakan, kita harus pastikan dulu pasiennya betul nggak. Jadi kita harus pastikan. Jadi nanti kan setelah masuk ke dalam rumah sakit, pasiennya akan diberikan gelang identitas. Sebelum kita melakukan tindakan seperti pasang infus atau berikan obat atau masukkan transfusi darah, kita harus lihat benar-benar di gelangnya apakah sesuai dengan yang uh, pasiennya, sesuai dengan pasien yang dituju atau bukan. Boleh lanjut lagi? Nah, ini contoh-contoh yang sudah kita lakukan di rumah sakit. Tadi video-videonya juga yang kita lakukan di rumah sakit RSUD Nunukan ya. Jadi RSUD Nunukan juga sudah melakukan prosedur itu, mengidentifikasi pasien dengan benar. Nah, ini seperti bayi baru lahir sudah diberikan identitas, kemudian makanan juga. Jadi makanan pasien itu juga harus ada identitasnya juga dengan benar, diberikan identitas dengan benar gitu. Jadi tidak sembarangan. Boleh lanjut lagi? Jadi juga untuk sampel darah juga kita berikan identitas dengan benar ya. Dan menggunakan keterangan saja. Boleh lanjut. Nah, kemudian prosedur yang kedua supaya keselamatan pasien terjamin adalah komunikasi kita efektif. Nah, di rumah sakit itu kan petugas kesehatannya banyak, ada dokter, dokter spesialis juga banyak tuh, ada banyak juga macamnya, ada dokter bedah, dokter jantung, penyakit dalam, kemudian ada teman-teman perawat, bidan, ya, gizi, macam-macam. Jadi dalam merawat pasien kan kita pasti akan berkomunikasi antar petugas kesehatan. Nah, jangan sampai kita salah paham. Gitu ya, misalnya kita mau menginstruksikan pasiennya diberikan obat A, jangan sampai salah dengar jadi obat B. Jadi ada tata cara prosedur yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu ya. Nah, kalau di standarnya sih kita menggunakan ada yang namanya tebak-tebak. Jadi tulis baca konfirmasi seperti itu ya. Jadi kita mengkonfirmasi supaya tidak salah paham. Ya, boleh lanjut. Nah, seperti ini, boleh videonya. Jadi ini video dari teman-teman perawat yang mengkonsultasi pasien dari ruangan ya ke dokter spesialisnya. Itu ada tata caranya gitu, apa yang dibacakan gitu, bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara mengkonfirmasinya. Ada tata caranya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Gitu. Ya, boleh lanjut. Ya, ini untuk yang status pasiennya. Lanjut, boleh. Ya, ini juga video untuk apa? Jadi pasien yang dipindahkan dari antar ruangan ya, itu juga ada harus dioperkan apa aja yang harus dilakukan nanti di ruangan gitu supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya, obat-obatannya apa aja gitu, infusnya apa aja itu yang harus dilakukan. Oke, boleh lanjut. Nah, kemudian prosedur yang ketiga itu obat-obat yang kita berikan harus terjamin keamanannya, terutama obat-obat yang obat-obat kewaspadaan tinggi. Obat-obat kewaspadaan tinggi itu ada 3 ya, ada obat risiko tinggi seperti obat-obatan psikotropika atau narkotika. Itu obat-obat jangan sampai disalahgunakan gitu ya. Yang sampai disalahgunakan jadi pasiennya malah jadi canduan nanti seperti itu ya. Kemudian ada obat lasa itu obat-obat yang penampakannya sama atau tulisannya sama gitu ya. Kemudian ada obat elektrolit konsentrat yang harus disimpan di. Nah, bagaimana supaya obat-obat ini terjamin keamanannya? Ada prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama, disimpan. Jadi obat-obat ini harus disimpan. Penyimpanan itu harus benar. Gitu. Jadi bisa dikumpulkan. Jadi misalnya obat apa ya, obat A, gitu. Dikumpulkan dengan obat A. Tidak dicampur aduk. Nanti kalau campur aduk kan takutnya kita salah ambil obatnya. Gitu, ya. Kemudian, tuh. Yang kemudian yang kedua ini pelabelan. Jadi obat-obat tertentu yang ini ya, seperti obat-obat yang perlu perhatian khusus, itu harus dikasih label. Seperti ada obat-obat itu yang bentukannya mirip, Dok. Ya. Jadi harus dikasih label supaya kita tidak tertukar. Misalnya obat A sama B sama. Terus kita mau kasihkan obat A. Jangan sampai obat B yang kita ambil. Makanya harus dikasih label supaya mengingatkan kita bahwa obat ini sama gitu. Kita harus waspada. Kemudian yang ketiga, double checking. Jadi kita lihat lagi setelah kita ambil, kita cek ulang gitu ya. Keempat itu pembatasan akses. Jadi tidak semua orang boleh masuk ke dalam lingkup farmasi. Ya, takutnya obat-obat ada yang dicuri gitu. Ya, kan banyak obat-obat seperti itu ya. Ya, seperti dulu tuh kayak banyak tuh kasus-kasus yang seperti itu. Kemudian yang kelima, penerapan panduan penggunaan obat. Jadi untuk obat-obat tertentu, tidak semua obat ya, ada obat-obat tertentu yang dalam penggunaannya tuh kita harus punya panduan khusus untuk menggunakannya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh obat yang penampakannya mirip itu. Ya, namanya look alike. Jadi penampakannya mirip. Ini harus dikasih tanda gitu supaya kita tidak salah mengambil obat. Oke, lagi boleh. Nah, seperti ini ya, mirip.
kemudian Mirip kemasannya. benar, Kita lihat. warnanya, Ya. jadi kan sepintas sama gitu ya. Jadi harus kita kasih label supaya tidak salah ambil obat. Ya, lanjut. Nah, ini obat-obat yang kedengarannya mirip dok ya, seperti obat hidroksiurea ya, penyebutannya mirip dengan hidroksikloroquine ya. Jadi jangan sampai salah gitu, itu juga harus di label. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, kemudian yang prosedur keempat yang harus kita lakukan adalah ini untuk tindakan-tindakan ya. Kalau kita melakukan tindakan pada pasien, tindakan operasi khususnya, jangan sampai terjadi salah pasien. Jadi yang mau dioperasi pasien A malah yang dioperasi pasien B. Gitu. Gitu ya, nggak lucu ya. Atau salah sisi yang mau diamputasi kaki A, yang malah yang diamputasi kaki B. Atau prosedurnya, jadi misalnya mau yang operasinya itu misalnya yang mau diangkat usus buntunya, malah kandung empedunya yang diangkat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ada verifikasi namanya. Jadi ada checklist, jadi nanti ada formulir. Jadi sebelum, ya betul formulir, jadi pada saat pasien di ruangan, sebelum diantar ke kamar operasi, itu sudah kita checklist, identifikasi. Betul, ya betul, kita identifikasi ya, pasiennya benar atau tidak, terus sisinya bagaimana, kita sudah kasih pendanaan operasi, terus prosedurnya apa yang mau kita lakukan, sudah ada formulir-formulirnya. Boleh lanjutkan. Nah, kemudian boleh videonya. Nah, kemudian setelah pasien masuk ke dalam kamar operasi, sebelum kita lakukan tindakan operasinya, itu kita pastikan lagi dok, ya dengan membacakan ada namanya time out ya. Jadi kita bacakan, jadi kita pastikan sekali lagi pasiennya benar nggak namanya pasien tersebut, kemudian sisi operasi yang mau dioperasi dan tindakannya apa yang akan dilakukan seperti itu. Jadi kita benar-benar untuk keselamatan pasien gitu ya. Jangan sampai salah pasien, salah sisi, salah prosedur. Oke, boleh lanjut. Nah, yang kelima, prosedur yang kita lakukan untuk menjamin keselamatan pasien kita adalah kita mengurangi terjadinya resiko infeksi. Nah, karena infeksi di sini kita fokuskan ke kebersihan tangan, dok ya. Jadi kalau infeksi itu kan banyak, bisa lewat tangan, bisa lewat saluran nafas ya, seperti COVID kemarin. Tapi kalau di keselamatan pasien ini kita fokusnya ke kebersihan tangan. Karena kenapa? Jadi kuman-kuman itu kan tangan kita pasien kan banyak. Jadi habis dari pasien satu ke pasien selanjutnya, nah itu kita bisa membawa kuman dari pasien A ke pasien B gitu. Nah, supaya tidak terjadi, itu banyak ya kasusnya. Bisa menyebabkan terjadi infeksi nosokomial namanya. Infeksi nosokomial itu infeksi yang terjadi akibat pasien dirawat di rumah sakit. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mencuci tangan. Ya, hand hygiene atau cuci tangan kita harus harus benar dan ada momen-momennya. Boleh lanjut. Nah, kita harus mencuci tangan. Nah, seperti ini ya. Jadi saat kapan ada 5 momen namanya ya. Jadi sebelum kita menyentuh pasien, sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, terus setelah kita terpapar cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan pasien, itu kita harus cuci tangan. Gitu, supaya kita tidak menularkan penyakit pasien satu ke pasien lainnya. Ya, boleh lanjut. Nah, video boleh. Nah, ini contoh. Jadi cuci tangan pun kalau kita di rumah sakit, kita ada prosedur cuci tangannya. Prosedur cuci tangan 6 langkah. Gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita kan biasanya cuci tangan aja sembarangan. Jadi enggak. Jadi kita ada prosedurnya. Ya, seperti ini prosedurnya. Gitu. Jadi ada 6 langkah. Dan di rumah sakit pun kita ada 2. Jadi bisa dengan menggunakan air seperti ini, ya, air mengalir. Ya, kalau misalnya kondisi tangan kita memang benar-benar kotor, gitu ya. Atau bisa juga nanti ada yang namanya menggunakan hand rub. Boleh lanjut. Nah ya. Ini kebetulan artisnya ada di sini. Iya, ini artisnya ada di sini ini. Ya, prosedur cuci tangannya. Ini mungkin menjadi media apalagi promosi untuk teman-teman bisa melakukan hal yang seperti ini. Ya. Betul, dimanapun ya. Jadi tidak hanya di rumah sakit, di puskesmas pun mungkin. Atau bisa juga masyarakat mungkin cuci tangannya bisa seperti ini ya. Jadi tidak hanya cuci tangan seperti biasa gitu. Jadi cuci tangan itu yang benar adalah seperti ini. Ini sudah sesuai dengan standar dari WHO. Langkah cuci tangan. Nah, yang terakhir mengurangi risiko jatuh. Jadi jangan sampai, intinya adalah jangan sampai pasien-pasien yang masuk rumah sakit kita ini jatuh dan menyebabkan cedera, gitu ya.
Jadi pasiennya awalnya cuman demam gitu ya, cuman batuk pilek, tiba-tiba jadi cedera kepala yang harus dioperasi gitu, karena dia jatuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi semua pasien yang masuk dalam rumah sakit kita, baik dari UGD maupun dari Poli, itu harus kita lakukan screening, ya. Jadi screening kita lihat pasiennya menggunakan formulir, juga kita nilai nanti apakah pasien tersebut beresiko terjadi jatuh atau tidak. Kalau misalnya beresiko terjadinya jatuh, nanti kita kasih intervensi, ya. Contoh, boleh di. Nah, seperti ini contohnya. Jadi pasien ini kan dia ada luka di kakinya, kemudian usia tua. Kalau dari penilaian ternyata pasien ini ada resiko terjadi jatuh. Nah, kita kasih itu pita kuning untuk mengingatkan kita bahwa pasien ini risiko jatuh. Kemudian intervensi yang kita lakukan adalah pasiennya diberikan kursi roda. Jangan dibiarkan berjalan sendiri, nanti bisa jatuh pasiennya. Lanjut. Nah, ini untuk pasien di rawat inap. Untuk pasien rawat inap, nah ini kita kasih tanda pasien beresiko jatuh. Kemudian yang kedua, bed plangnya itu, jadi pagar-pagar itunya harus dipasang, ya, supaya pasiennya tidak guling-guling terus jatuh, gitu. Itu kan bahaya sekali. Ya, baik. Nah, ini ya pencegahan risiko jatuh, ya, lampunya harus lingkungannya tidak licin, kemudian tempat tidurnya harus dipasang, rem rodanya itu harus dikunci, ya. Betul, supaya tidak jalan-jalan. Terus kita harus menyingkirkan barang-barang yang berbahaya seperti pecah belah. Lampunya harus menyala supaya tidak gelap. Kemudian di kamar mandi harus kita pasang itu tuh, pengaman gitu, ya. Dan harus ditemani, ya. Jadi mungkin ada pasien-pasien yang mau ke kamar mandi, ya minta tolonglah keluarganya, ya. Atau mungkin kalau sudah perawat keluarganya bisa dibantu sama teman-teman perawat atau dokter untuk diantar ke kamar mandi. Oke, baik. Ya, mungkin sekian dari saya, Dok, untuk sasaran keselamatan pasien itu. Jadi, yaitu ada 6 prosedur tadi yang harus kita lakukan di rumah sakit kita untuk memastikan pasien-pasien yang masuk ke dalam rumah sakit kita ini terjamin keselamatannya. Ya, baik. Mungkin ada tambahan dari Bu Jepsa? Sudah cukup Atau Pak Kaswadi? Ya. Ya. Terima kasih Dr. David ya. Tadi itu kalau kita lihat bahwa sasaran keselamatan pasien untuk pasien-pasien yang berisiko di rumah sakit umum daerah Nunukan ini, saya rasa sudah sangat baik ya, cukup baik untuk sering-sering memang dilaksanakan karena ini menyangkut keselamatan pasien itu sendiri. Betul, ya. Kepada tim mungkin ada tambahan tentang regulasi terkait dengan sasaran keselamatan pasien ini. Mungkin ada tambahan, Ibu? Mungkin saya sedikit menjelaskan tentang regulasi keselamatan pasien, ya. Kalau untuk regulasi yang ada di Indonesia itu sebetulnya sudah dimulai 2011. Kita ada Permenkes 1691 itu sudah tentang keselamatan pasien. Kemudian diperbaharui lagi dengan PMK nomor 11 tahun 2017. Nah, itu lebih menjelaskan lagi bahwa sebetulnya ada 7 standar keselamatan pasien, 7 langkah keselamatan pasien, ya, hingga akhirnya 6 sasaran keselamatan pasien. Dan memang intinya semua, ya, kita fokus di pasien. Pelayanan kita sekarang kemarin kan masih medis, ya, yang kita jadikan pusat ini, ya, pelayanan. Tapi sekarang itu semuanya pelayanan integrasi itu pusatnya di pasien. Objeknya di pasien. Tidak lagi istilahnya kita tidak melibatkan pasien dalam pelayanan, tapi pasien itu wajib menentukan pelayanan apa yang diberikan, sampai pemilihan untuk DPJP-nya, dokter yang menangani, itu juga punya hak di situ. Makanya di 7 standar keselamatan pasien, salah satunya yang poin pertama itu tentang hak pasien. Dan itu jadi perhatian kita saat ini. Ya, itu mungkin regulasi yang terkait dengan keselamatan pasien. Baik. Ya, saya rasa tadi itu menjelaskan ya bahwa sekarang dengan RSUD Nunukan yang mempunyai beberapa tenaga spesialis ya di berbagai bidang, ya, pasien juga bisa memilih, ya, Bu Haji, ya, begitu bisa. Ya. Bisa memilih. Bedah aja kan ada 3 kita. Ya, seperti contoh bedah, gitu. Ya. Itu salah satu hak pasien. Dia sudah bisa memilih dokter siapa yang akan menangani dia. Siap. Ya, seperti itu. Mungkin dari Pak Asmadi, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan Pokja. Mungkin ada tambahan, ya. Saya rasa memang tadi penjelasan dari Dr. David itu sudah sangat komprehensif, ya.
tentang sasaran keselamatan pasien. Baik, kalau sudah tidak ada, ya kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok, ya.